Episode 55, Alvan sakit. Kehamilan Alia sudah memasuki usia 5 bulan. Stefan sudah tidak mengalami muntah di pagi hari atau keinginan yang aneh-aneh. Pagi hari, setelah Stefan berangkat ke kantor, Alia ingin mengajak putra pertamanya bermain di taman belakang. Alvan. Di sini Mommy mau menunjukkan sesuatu, ucap Alia kepada putranya. Alvan dengan setengah berlari menghampiri mominya itu. Duh, cucu grandma yang udah besar, seru Carol yang duduk di sofa sambil membuat rajutan shawl. Tapi pada saat hampir sampai pada sang Mommy, tiba-tiba Alvan terjatuh. Dia pun menangis keras. Tentu saja dengan refleks Alia berdiri dan menggendong putranya itu. Sayangnya Mommy, cup-cup. Jangan nangis ya, ucap Alia mengelus rambut Alvan. Carol juga langsung menghampiri sang cucu setelah meletakkan rajutan shawlnya. Ada apa sayang? Kenapa Alvan terjatuh? Tanya Carol mengelus rambut cucunya itu. Tadi kayaknya kesandung Mom. Mari tolong bikinkan susu untuk Alvan. Alia menyuruh babysitternya untuk membuatkan susu sang putra. Alvan memang sudah tidak menyusu lagi karena Alia mengandung. Celoteh bayi berusia 17 bulan itu. Dadi sedang kerja sayang, ucap Carol yang tahu bahwa Alvan sedang mencari dadinya. Alvan mau Didi, seru Alvan yang sudah bisa sedikit bicara itu. Carol mengambil sang cucu dari gendongan mominya yang sudah menangis itu. Alvan memang begitu dekat dengan Stefan. Setiap pulang kerja Stefan selalu menyempatkan dirinya untuk bermain dengan putranya itu. Benar-benar sosok dadi idaman. Wah, Van mau Didi. Wah. Alvan menangis mendekap sang grandma. Suster Mary datang membawakan sebotol susu dan memberikan pada Alvan. Sayang, diminum dulu susunya, ucap Alia. Alvan menggeleng. Entah kenapa tiba-tiba dia menjadi rewel. Sebaiknya kita menelepon Stefan, ucap Carol. Tidak usah Mom, Stefan ada pertemuan dengan Clint penting. Jangan mengganggunya, ucap Alia. Tapi dari tadi Alvan menangis mencari dadinya. Alia tampak berpikir, dia juga merasa sangat kasihan terhadap putranya itu. Lalu Alia menggendong putranya lagi. Mengelus punggungnya agar sang putra berhenti menangis, tapi Alvan tidak mau berhenti juga. Alia akan ke kantor untuk menemui Stefan Mom. Di sana kita bisa menunggu Stefan selesai meeting, ucap Alia setelah berpikir panjang. Carol tampak ragu, tapi kamu lagi hamil Al. Biar Mommy saja yang mengantarkan Alvan ke kantor Stefan, ucap Carol yang akan menggendong cucunya. Alvan menggeleng. Dia tidak mau digendong grandmanya. Van mau Mimi Didi, ucap Alvan dengan cedal. Carol menghembuskan nafas pasrah. Dia menuruti keinginan Alia dan Alvan, menyuruh sopir untuk mengantar mereka ke kantor. Stefan berada di ruangannya bersama Reno dan 2 orang wanita. Dia sedang mengadakan pertemuan untuk membahas kerjasama dengan salah satu perusahaan yang cukup terpandang di Kanada, sebuah negara besar yang berada di utara Amerika Serikat. Mereka berempat duduk di sofa saling berhadapan. Saya suka bekerja sama dengan Anda Tuan Stefan, ucap salah seorang wanita yang masih sangat muda itu dengan senyuman menggoda. Saya juga senang Nona Candy mau menerima penawaran dari perusahaan kami, jawab Stefan tersenyum ramah. Reno hanya melirik sekilas. Dia sudah merasa risih melihat wanita itu yang sedari tadi menunjukkan ketertarikannya dengan Stefan. Tuan Reno, boleh saya bertanya? Tanya seorang wanita lagi yang tidak lain adalah asisten dari Nona Candy. Anda mau bertanya apa Nona Sarah? Tanya Reno. Bolehkah saya meminta nomor telepon Anda? Ucap wanita itu, to the point sekali, batin Reno. Sedangkan Stefan tidak mempedulikan mereka. Nona Candy sedari tadi juga melemparkan pertanyaan kepada Stefan, yang hanya dijawab singkat olehnya. Ini kartu nama saya Nona, tapi maaf saya sudah punya kekasih, jawab Reno jujur. Dia tidak mau wanita di depannya ini menggoda dirinya. Oh iya, saya hanya ingin mengenang dan berteman dengan Anda Tuan Reno, jawab Sarah sedikit kecewa. Apa kita bisa makan siang bersama tuan-tuan? Tanya Candy menatap kedua pria tampan di hadapannya ini. Tuh, HP Stefan berdering. Dia melihat nama di layar dan tersenyum. Maaf saya angkat telepon dulu, permisi, ucap Stefan yang kemudian berdiri dan berjalan dari ketiga orang itu. Sedangkan di sisi lain, Alia sudah sampai di kantor Stefan.
Dengan didampingi Mari yang menggendong Alven, mereka memasuki perusahaan SA Group itu. Seluruh karyawan yang melihatnya langsung menunduk sopan. Mereka sudah tahu bahwa Alia adalah istri dari bosnya. Tanpa bertanya kepada resepsionis, Alia langsung mengambil HP dan menghubungi suaminya itu. "Halo sayang, aku dan Alven berada di kantormu. Sedari tadi dia menangis ingin bertemu denganmu. Kalian di mana?" "Kami masih di bawah, sekarang menuju lift untuk ke atas." "Tunggu di sana saja sayang, aku akan menjemput kalian." Baiklah." Tut Stephen, yang baru saja mendapat telepon dari istrinya itu, langsung menemui Reno dan kedua kliennya. "Maaf Nona Candy, saya tidak bisa makan siang bersama Anda, karena istri dan anak saya sedang menunggu di bawah. Reno, kamu mau menemani Nona Candy dan Nona Sarang?" Ucapan Stephen membuat Candy kecewa. Jadi dia sudah menikah. Batin Candy, "Maaf saya juga sedang sibuk Nona-nona. Pertemuan kita sudah selesai dan saya permisi," ucap Reno langsung berdiri. "Nona Alia penyelamat kami," batin Reno. Dengan kecewa kedua klien Stephen itu pun langsung pergi dari ruangan Stephen. "Aku akan ke bawah dulu ya, tapi tunggu sebentar. Siapa pacar kamu?" Pertanyaan Stephen membuat Reno jadi salah tingkah. Dia orang jauh bos, jawab Reno menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Tentunya dia malu kalau Stephen mengetahui dia dan Rosa telah berhubungan. "Kamu tidak mau mengenalkan padaku?" "Ya sudahlah," jawab Stephen langsung keluar dari ruangannya. Reno hanya cengar-cengir mendengar jawaban dari bosnya itu. Stephen keluar dari lift dan segera berlari menghampiri istri dan putranya. "Sayang, ada apa dengan Alven?" seru Stephen khawatir. "Entahlah, dia menyebut Didi terus, mau sama kamu katanya, makanya aku memutuskan untuk menemuimu di kantor." Stephen mengambil Alve yang sudah tertidur di pelukan Mari dan menggendongnya. "Kenapa badannya panas?" tanya Stephen yang merasakan tubuh Alve yang hangat itu. "Tuan muda Alven sudah seperti itu sejak di mansion tadi," ucap Mary babysitternya. "Benarkah Mari? Kenapa kamu tidak memberitahuku?" tanya Alia menyentuh kening Alven yang ternyata memang panas. "Maaf Nona, saya sudah sebaiknya kita bawa Alven ke rumah sakit," seru Stephen yang membawa Alven menuju ke mobilnya. Alia dan Mari mengikuti langkah Stephen dengan perasaan yang tak kalah khawatir. Semua orang yang melihat itu menjadi sangat kagum dengan Stephen. Seorang Cia yang sangat menyayangi keluarganya. Benar-benar hot young daddy, bersambung.